Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana anfa'na ma 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa ahbabana wa jami'al muslimin wal muslimat bi rahmatika arhamar rahimin. Walhamdulillahil alamin. Alhamdulillahil alamin. Jemaah kekasih Allah yang sedang berada dalam taman jannah, taman surga ya, di masjid Kampung Sungai Ancing, negara Brunei Darussalam. Orang yang berada di rumah Allah, berada dalam majelis ilmu, majelis zikir dan lain-lain, di antara ibadat yang diridai Allah di rumah Allah termasuk orang yang berada dalam taman surga. Jangan lupa bahwa malaikat mendoakan kita. Malaikat mendoakan orang yang berada di rumah Allah kalau uduk tidak batal, kalau orang tu tidak mengganggu orang lain. Ada dua syaratnya. Jadi untung orang yang berada di rumah Allah dapat doa malaikat, insyaAllah. Tajuk Tazkirah Maghrib dikaitkan dengan khutbah Jumat kemarin. Hari ini hari 6, hari Sabtu ya. Kemarin hari Jumat. Dalam khutbah Jumat ada 3 benda yang diserukan, 3 benda yang dituntut dilakukan pada bulan Sya'ban. 1, puasa sunat kalau qada sudah selesai, bagi yang ada qadanya. Yang kedua, taubat dan istighfar. Yang ketiga, zikir, berzikir kepada Allah. Kita fokus kepada yang kedua, taubat. Apa pentingnya taubat? Apa pentingnya taubat? Taubat itu wajib dilakukan hari-hari ya. Rasulullah SAW dalam khutbah juga disebut 100 kali satu hari bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Baginda beristighfar dalam salat, beristighfar dalam rukuk dan sujud. Subhanallah. Kita lihat di sini hikmah bertaubat. Insyaallah ya. Ini kata-kata ahli hikmah. Kata-kata ahli hikmah, gagasan, pandangan bernas ahli hikmah. Taubat ini sebenarnya wajib dilakukan pada setiap waktu, setiap melakukan dosa. Bila kita tersilap melakukan dosa, wajib bertaubat dengan segera. Kalau dilambatkan, itu satu dosa tersendiri. Bila orang itu membuat dosa, tercatat satu dosa, satu kesalahan. Kalau dia melambatkan, mengakhirkan taubat, satu dosa tersendiri. Jadinya dosa itu bertimbun, membengkak, menggunung kalau tidak taubat dengan segera. Maka kita perlu bertaubat dengan segera. Ini ayat dalam surah An-Nur ayat 31, muka surat 353. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kepada Allah wahai orang yang beriman agar kamu meraih kejayaan. Bahkan pada masa menjelang Ramadan ini taubat lebih penting dan lebih wajib. Menjelang Ramadan lebih mustahak bertaubat. Alasannya di sini karena Anda akan memasuki bulan mulia. Nak memasuki bulan mulia dengan hati yang bersih. Dengan hati yang bersih, pelaku dosa dan maksiat tidak diberi taufik melakukan ketaatan. Orang tu kalau dia banyak dosa, dia tersekat dari taufik. Taufik ni apa yang katakan taufik? Taufik merasa ringan berbuat ketaatan.
indah berbuat ketaatan, manis berbuat ketaatan, senang duduk di masjid, indah duduk di masjid, bahagia duduk di masjid. Itu maka kita katakan sebelum ini, baitu rabbi jannati, masjid ini adalah jannah saya. Ada orang mengatakan baiti jannati, boleh dikatakan baiti jannati, rumahku surgaku, tapi nomor satu baiti rabbi jannati dulu, rumah Allah surgaku, baru rumahnya nomor dua. Kalau rumahnya nomor satu, rumah Allah nomor dua, terbalik. Kita kadang mengatakan baiti rabbi jannati, rumah Allah lah jannahku, rumah Allah lah surgaku, baru nomor dua nanti kalau mau juga baiti jannati. Jangan baiti jannati tapi baitu rabbi, macam mana? Nah, jadi orang yang diberi taufik adalah orang yang bertaubat, diberi taufik melakukan ketaatan, tidak layak mendekatkan diri kepada Allah kalau orang itu tidak bertaubat. Kalau orang itu melakukan maksiat, orang itu akan tersekat. Kebanyakan orang yang tak datang ke masjid, kebanyakannya disekat karena banyak dosa. Kebanyakan orang yang tak boleh pegang Quran, kenapa tak boleh pegang Quran? Kebanyakannya dosa. Dosa yang menghalang. Kenapa dia tak boleh tengok Quran? Benda lain boleh ditengok, Quran tidak. Mata ini selalu melihat yang tak betul, tangan selalu buat yang tak betul, lalu Allah tak bagi dia peluang memegang Quran. Kenapa? Karena dosa. Taufik itu apa ya? Taufik mudah berbuat taat. Taufik. Lawannya apa? Ada di bawah nanti lawannya. Lawannya khizlan. Dicakap di sini apa tadi? Pelaku dosa dan maksiat tidak diberi taufik melakukan ketaatan. Kenapa tak boleh sembahyang tahajud? Dosa yang menyekatnya. Subhanallah. Kenapa tak boleh duduk dalam majlis ilmu? Kenapa tidak selesa duduk dalam majlis ilmu? Majlis malaikat, majlis taman surga, dia tak selesa. Kenapa? DOSA, dosa. Itu maka kita wajib bertaubat supaya indah duduk di rumah Allah, indah duduk dalam majlis ilmu. Baik, karena di antara risiko negatif dosa ialah hamba terdinding dari rahmat dan hidayah Allah. Tersekat, dosa menyekat. Dosa menyekat, dosa mendinding, dosa menghijab, dosa juga membelenggu. Orang yang banyak dosa, dia terhijab, dia terdinding, dia tersekat, dia terbelenggu. Dosa juga kesukaan setan iblis. Bila orang itu buat dosa, iblisnya strong, iblisnya happy, iblisnya kambang, malaikat lari. Bila orang itu buat dosa, malaikat lari, melarikan diri dari orang tadi. Subhanallah, subhanallah. Kita ini perlu kepada malaikat. Kita perlu kepada malaikat. Orang yang berbuat taat perlu disupport oleh malaikat. Siapa yang menyuruh malaikat mendekatinya? Allah sendiri. Bila Allah menolong orang itu, Allah memberinya taufik, disuruhnya malaikat membawa bisikan yang baik. Subhanallah. Manusia ini 24 jam ya menerima bisikan. Bisikan yang baik, malaikat yang membawanya, namanya ilham. Bisikan yang tak baik, iblis yang membawanya, namanya waswas. Itu yang disebut dalam surah An-Nas. Surah An-Nas, surah yang menyuruh kita berlindung, memohon perlindungan Allah dari waswasil khannas, min syarril waswasil khannas, dari bisikan yang tidak baik yang dibawa oleh iblis yang namanya khannas. Khannas namanya.
Jadi bila orang tu banyak dosa, dia akan terdinding dari rahmat dan hidayah Allah dan akan memperoleh khizlan. Khizlan adalah lawan taufik, yakni bahwa Allah tidak memberi orang itu bimbingan dan inayah. Tidak dibimbing Allah dia. Tidak disuruh Allah malaikat mendekatinya. Jadi jangan sangka ya, jangan lupa bahwa kita ini bersama malaikat. Jangan lupa tuh. Orang yang berbuat taat, malaikat kawannya. Orang yang buat tak betul, musuh dengannya. Dia berteman dengan musuh. Jangan lupa. Memang dalam diri manusia ada nafsu namanya, ada nafsu. Ada nafsu. Nafsu itu penggerak. Kalau orang itu nafsunya baik, nafsunya bisa, dia akan didampingi, disokong oleh malaikat. Maka ini ada kaitan dengan nafsu sebenarnya ini. Ada kaitan dengan nafsu. Subhanallah. Bahkan orang itu terbiar di bawah kemauan diri sendiri. Belenggu dosa juga mencegah hamba dari menempuh jalan ketaatan. Jadi dalam peringkat pertama saja ya, dosa itu ibarat belenggu, dosa itu ibarat pendinding, penghijab. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Kita lihat seterusnya kolom 1 peringkat 2. Bebanan dosa menghalang hamba dari merasa ringan berbuat kebaikan dan dari bersegera melakukan ketaatan. Karena banyaknya dosa, kebaikan itu berat. Kemudian suka menangguh, suka akhir. Kenapa sering sholat masbuk terlambat? Dosa punya. Dosa punya pasal. Orang dulu ya, orang dulu mengatakan apa dicakap? Wala yafutu ahadan salatul jamaah illa bizambin, katanya. Orang yang ketinggalan sembahyang berjamaah itu adalah karena dosanya. Subhanallah. Maka orang dulu bila mereka sholat, lepas sholat dilihatnya kawannya. Kalau ada kawan yang masbuk, nanti selepas salat didatanginya kawan tadi. Tuan, katanya, saya lihat Tuan tadi masbuk. Di mana silap Tuan? Pikir-pikirlah. Kalau Tuan tidak ada buat silap, Tuan tidak masbuk. Begitu pandangan orang dulu ya. Begitu pandangan orang dulu. Tengok di sini, bebanan dosa menghalang hamba dari merasa ringan berbuat ketaatan dan dari bersegera. Kenapa dia terlambat? Dosa. Kenapa tak datang? Dosanya berat. Kalau dia tak datang, kalau dia merasa sedih, baik sedikit. Tapi kalau dia tak datang, dia tak merasa apa-apa, itu kesnya berat pada sisi Allah. Kesnya berat pada sisi Allah. Anda dapati hati hamba tersebut diliputi kegelapan. Dosa juga menyebabkan hatinya gelap. Hatinya kasar, keras, gersang, dan jauh dari Allah. Hati orang yang pendosa jauh dari Allah. Itu perlunya taubat. Bila orang itu bertaubat, insya Allah hatinya bersih, Allah bersamanya, malaikat bersamanya, orang saleh bersamanya. Orang saleh suka dengan dia. Orang saleh dengan orang saleh saling suka mendekati dan didekati. Subhanallah. Bagaimana hamba seperti ini boleh diberi taufik melakukan ketaatan, dia cakap. Atau bagaimana ia layak berbakti kepada Allah? Bagaimana ia boleh diterima bermunajat sedangkan dia berlumuran kotoran najis dosa? Na'udzubillah. Ini pentingnya taubat ya. Bila waktu bertaubat, insya Allah, kalau taubatnya murni, itu maka tajuk kita taubat yang murni. Kalau taubatnya murni, Allah akan terima dengan segera dan dia akan selamat dari gangguan syaitan, insya Allah. Kita boleh rasakan diri kita kalau kita berhadapan dengan gejala-gejala kedosaan, mau buat atau tidak. Kalau mau buat berarti tidak betul, berarti Allah tidak melindungi, berarti malaikat tidak bersamanya. Masih mau tengok dosa,
masih mau berinteraksi dengan kedosaan, berarti tak betul. Berarti kawannya syaitan dan dosanya bertimbun. Ringan berbuat dosa, lagi dahsyat. Lagi dahsyat. Ini pentingnya taubat ya. Para pelaku dosa yang berterusan bergelimang di dalam dosa tidak diberi taufik dalam berbuat taat. Jika ia melakukan ketaatan juga, ia akan melakukan dengan bersusah payah, tidak merasakan kemanisan dalam ibadat. Orang yang masih bergelimang dosa, datang contohnya nanti kalau bulan Ramadan, kenapa orang tak sembahyang maghrib di masjid? Kenapa dia mau sembahyang di rumahnya sendiri? Sama ada dia tak tahu. Kalau dia tahu dia buat, risikonya tinggi. Tidak ada diajar oleh Rasulullah seperti itu. Tidak ada diajar oleh sahabat. Tidak ada itu amalan orang saleh. Amalan orang saleh di bulan Ramadan 5 waktu sembahyang fardu di masjid. Itu maka kalau kita pergi ke Mekah Madinah time Ramadan kita perhatikan, subhanallah, masjid penuh dengan orang bersungkai, orang berbuka puasa. Sungkainya simpel saja. Mungkin 3 biji kurma dan segelas air. Kemudian dia salat maghrib. Maghrib baru makan. Subhanallah. Kenapa kita lebih mengutamakan makan daripada salat maghrib di jemaah di rumah Allah? Sama ada dia tak tahu atau dia tahu tapi dia dililit oleh dosa. Nauzubillah. Nauzubillah. Menyalahi amalan orang saleh, menyalahi amalan Rasulullah. Kenapa Isya pergi maghrib absen? Yang memanggil Isya itu Allah, yang memanggil salat subuh Allah, salat maghrib Allah. Tapi di Sungai Ancing bukan macam itu barangkali ya. Mungkin di sini jamaah sungkai di masjid itu yang terbaik. Datang setengah jam 15 menit sebelum maghrib. Jangan sibuk dengan makanan, sibuk dengan Allah, sibuk dengan Al-Quran. Saat-saat sebelum azan maghrib, saat mustajab. Jangan lupa kepada Allah, lebih fokus kepada makanan. Jangan lebih memikirkan makanan daripada istighfar, daripada Al-Quran. Kalau yang dipikirkannya makanan, berarti dia perlu belajar lagi ya. Makanan tetap ada, bahkan berlebih, tidak pernah tak berlebih. Subhanallah, subhanallah. Kalau hamba dulu pernah puasa di Mekah ya, kalau sungkai berbuka dengan orang-orang Arab. Dulu tahun 2000 puasa di sana, raya di sana. Ada kawan yang bertugas di Masjid Mekah itu kenal. Dia berjumpa dengan hamba, katanya kamu mesti masuk dari pintu Babun Nadwah namanya. Babun Nadwah namanya. Babun Nadwah sebelah istana. Babnya kecil saja. Kalau pintu besarnya Babul Malik. Yang menghalak pada istana itu Babul Malik namanya. Jadi dalam kawan itu, kamu karena masuk dari pintu Babun Nadwah, di sana saya yang jaga. Kamu mesti berbuka puasa dengan kami. Macam dia booking pak. Jangan masuk arah pintu lain. Setiap kali masuk masjid, Babun Nadwah, Babun Nadwah, dia ada di situ. Orang sana bila sudah berbunyi beduk, bila sudah azan maghrib, kalau dia nak makan korma tuh, dia dah belah, dikasih sama kita dulu tuh, bukan dia suap. Faddal had katanya. Bukan ke mulutnya, dibelah duanya korma itu dikasih sama kita sebelah, dia makan sebelah. Itu adat orang di sana. Namanya dalam Quran al-ithar. Ada ayat dalam surah tak silap surah sama ada surah Al-Hasyr, al-isar namanya. Artinya apa? Mendahulukan orang lain dari diri sendiri. Namanya al-ithar. Halaman
546 ayat 9. Ayat 9 surah Al-Hasyr. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Katalah di sini kita bersungkai berbuka puasa. Ambil air untuk kawan, kemudian baru untuk diri. Ambil pinggan untuk kawan, kemudian baru untuk diri. Itu namanya al-isar, mendahulukan orang lain. Bukan kita yang nomor satu, sahabat kita nomor satu, didahulukan orang lain. Begitu akhlak Islam ya, akhlak Al-Quran, akhlak para sahabat. Baik, apa katanya di sini? Jika ia melakukan ketaatan juga, ia akan melakukannya dengan bersusah payah. Susah nak habis tarawih itu susah, macam perang. Macam berperang beribadat itu. Kenapa? DOSA. Sepatutnya ringan, sepatutnya indah. Susah dicakap. Bersusah tidak merasakan kemanisan dalam beribadat. Tidak ada kelazatan, tidak ada kemurnian, tidak merasa jinak dalam bermunajat, dan tidak ada ceria, tak ada keceriaan. Bahkan ia diliputi penderitaan, kesusahan. Hal ini adalah disebabkan risiko atau bahaya dosa dan kesan-kesan dosa. Itu maka penting taubat. Tapi dalam khutbah dia tak sebut detailnya. Dia tak perincikan apa kesan dosa, apa risikonya. Dia tidak terperinci sangat. Karena khutbah Jumat itu terhad masanya ya. Itu maka perlu disorot di sini. Kita follow up, kita ikuti khutbah Jumat. Apa perlunya taubat? Dengan taubat itu orang tua akan merasa ringan berbuat ibadat. Dengan taubat itu akan cepat memenuhi panggilan Allah. Yang berat jadi ringan, yang susah jadi senang, yang jauh jadi dekat, yang pahit jadi manis. Semuanya indah dengan bersihnya hati dari dosa. Subhanallah. Itu maka Al-Imam Syafi'i rahimahullah boleh membaca Quran dalam bulan Ramadan satu hari satu khatam. Satu hari 30 juz, malam 30 juz. Kalau bulan Ramadan 30 hari 60 khatam bulan Ramadan. Imam Syafi'i. Imam Syafi'i rahimahullah boleh membaca Quran siang 30 juz, malam 30 juz dalam bulan Ramadan. Subhanallah. Kalau kita tak boleh membaca Quran, patutnya menangis ya. Ya Allah, beratnya masalahku ini ya Allah. Kenapa saya tak boleh membaca kitab suci ya Allah? Engkau kekasihku juga ya Allah. Kekasih tidak boleh membaca warakah kekasihnya. Berarti kasih sayang itu tidak betul. Di mana silapku ya Allah? Tolonglah aku ya Allah. Karena cakap macam itu. Karena berdialog, bermunajat dengan Allah dengan bahasa yang menyentuh. Baik, generasi awal pernah mengatakan, ini kesan orang dulu ya, aku terhalang dari melakukan qiyamul lail selama setahun hanya karena satu dosa terlanjur dilakukannya. Dia bercerita terus terang, setahun dia tak boleh sembahyang tahajud karena ada silap buat satu dosa. Allah siksa dia. Allah siksa dia dengan tersekat dari salat tahajud setahun. Subhanallah. Ada juga orang yang mengadu kepada Imam Hasan Basri rahimahullah. Imam Hasan Basri ini imam yang berjumpa dengan sahabat. Jumpa dengan sahabat Nabi. Jadi orang jumpa dengan sahabat namanya tabi'i ya. Bahkan dia tuh tokoh senior generasi tabi'in. Ada orang mengadu kepada Imam Hasan Basri. Apa kata jemaah? Kami tak bolehlah sembahyang tahajud. Di mana masalahnya wahai imam katanya. Katanya pendek saja. Kamu ini dibelenggu dosa. Kamu dibelenggu dosa. Itulah pentingnya taubat. Taubat itu kalau murni, bersih, suci, orang itu akan berubah. Hamba wajib
melakukan taubat nasuha dengan memenuhi persyaratannya, termasuk mengembalikan segala hak milik kepada pemiliknya. Itu kalau berhubung kait dengan harta orang lain, serta menyatakan sikap iftikar. Iftikar itu sikap kita merasa perlu kepada Allah, dan menyatakan hajat dan keperluan kepada Allah yang maha gagah lagi maha pengampun. Bila kita berdoa, berdoalah dengan bahasa dari hati yang kecil. Dulu sudah pernah cerita ya, ada seorang sahabat baik, orang kita ini orang Brunei, dia baru pencen, sama-sama kerja di pejabat, satu pejabat dulu. Baru-baru dia pencen. Sebelum dia pencen, dia berazam berniat nak pergi umrah. Ini cerak sejarahnya bagus sekali nih. Sebelum dia pencen, dia berniat nak pergi umrah. Niat dia balik umrah nanti dia nak pergi haji membawa keluarganya. Tapi dia nak mau pergi seorang dulu. Dia mau lihat Mekah, Madinah, Arafah, Mina macam mana. Bila dia sudah tahu suasana, niat dia nak pergi membawa keluarganya. Dia pergi seorang. Sebelum dia pergi, dia datang jumpa hamba. Datang menjumpa ustaz, saya mau pergi umrah. Balik umrah nanti saya mau membawa keluarga pergi haji. Umrah saya pergi seorang dulu. Itu rencana dia. Ataupun dengan didampingi oleh sebagian ahli keluarga lah. Dia mau umrah yang betul, umrah yang membawa perubahan. Dia cakap, saya sudah kursus di pejabat haji, sudah siap kursus, tinggal berangkat. Tapi saya tidak puas. Dia cakap terus terang, saya tidak puas. Tolong bimbing saya, tolong ajar saya. Ada buku panduan haji dan umrah katanya. Doanya banyak sangat Ustaz. Sebelum tawaf, pusingan pertama, pusingan kedua, pusingan ketujuh, sesudah tawaf. Doa di makam Ibrahim, Hijr Ismail, Safa Marwah, banyak sangat usulnya doa ini Ustaz katanya. Saya kurang berkenan. Cantik doanya bagus, tapi saya kurang tertarik dengan doa ini karena doanya bahasa Arab, kemudian ada bahasa Melayu. Mau baca bahasa Melayu dengan bahasa Arab, atau bahasa Arab dengan bahasa Melayu, atau Arab saja atau Melayu saja. Lalu dia minta apa? Minta tip, tolong ajar saya doa yang akan saya baca di sana. Amba cakap, sanang, very easy. Yang penting, ini intinya ya, doa ini boleh dibaca bila-bila, bukan di tanah suci saja, terutama di ujung malam. Boleh dibaca bahasa Melayu saja. Ya Allah, kalau doa untuk cikgu tadi, dia cikgu ya, dia cakap, amba cakap, berdoalah, angkat tangan kepada Allah. Ya Allah, saya datang dari Brunei, negeri yang jauh, membuat dosa yang banyak. Dosa saya banyak ya Allah. Saya malu datang ke tempat suci-Mu ini, membuat dosa yang banyak. Tolong ampun dosaku ya Allah. Jangan Engkau kecewakan hatiku. Janganlah nanti balik ke Brunei membuat dosa lagi ya Allah. Saya ingin berubah ya Allah. Saya malu terhadap-Mu. Itulah dibacanya. Kemudian dia suruh buat di kertas, tolong tulis Ustaz. Ditulis, dibacanya. Balik umrah dia cerita, setiap kali saya baca kertas saya menangis Ustaz katanya. Patutnya doa ini menggugah kita dan menyebabkan kita menangis. Setiap kali saya baca Ustaz doa itu saya menangis. Jadi yang dimintanya apa? Ya Allah ya Tuhanku, saya datang dari Brunei, negeri yang jauh, membawa dosa yang banyak. Ampunlah dosaku ya Allah. Jangan Engkau tidak ampun. Aku tak mau lagi membuat dosa balik ke Brunei nanti ya Allah. Saya ingin berubah balik dari umrah ini. Saya ingin berubah balik dari umrah ini ya Allah. Balik dari umrah tu tidak pernah tinggal sembahyang berjamaah, tidak tinggal tahajud, tidak lekang dengan Quran, solat duha, membaca benda-benda yang berfaedah, bermanfaat, tidak mau buang masa, menghadkan pergaulan. Tak berapa bulan, minggu atau bulan lupa, tidak lama sesudah balik dari umrah, meninggal. Sehat. Paginya dia masih pergi sholat berjamaah, masjid yang dekat dengan rumahnya, masjid Sungai Kebun.
Paginya salat subuh di Masjid Sungai Kebun. Kemudian menjelang tengah hari, menjelang zuhur, dia tidur sejenak, tidur kailulah 20 menit, 15 menit, 20 menit. Dengan niat bangun tidur nanti akan berangkat, akan pergi salat zuhur, menunaikan panggilan ilahi, memenuhi panggilan azan di awal waktu. Waktu dia tidur sejenak itulah rohnya diambil. Dia tengah sibuk berbuat taat, tengah merasakan kemanisan ketaatan, di situ rohnya diambil. Itu yang dikatakan husnul khotimah, yang terbaik ya. Dalam hadis dikatakan, ada hadis yang mengatakan apa katanya? Iza aradallahu bi'abdin khairan ista'malahu, katanya. Bila Allah ingin menjadikan orang bisa, orang baik, Allah sibukkan dia dengan berbuat taat, kemudian diambil rohnya. Dalam satu riwayat dikatakan iza aradallahu bi'abdin khairan assalahu. Bila Allah ingin orang itu menjadi orang baik, dijadikan untuk rajin berbuat taat. Waktu dia rajin berbuat taat, ruhnya diambil. Bukan waktu dia lalai. Subhanallah. Ini pentingnya taubat nih ya. Taubat ini pentingnya apa? Supaya ringan berbuat taat. Supaya datang salat fardu itu indah manis rasanya. Bahagia dia. Bahagia menyahut azan, bahagia berdoa sesudah azan, bahagia salat qabliyah, salat ba'diyah, bahagia salat berjemaah, bahagia berasa berdiri dalam shaf, dia merasa bahagia, merasa untung. Bahagia. Itu maka bila kita masuk masjid kita baca Allahumma ighfir li dzunubi waftah li abwaaba rahmatik. Ya Allah, ampunlah dosaku, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu ya Allah. Itu perlu ya, perlu baca doa masuk masjid. Baik, sebagai penutup, ini salah satu pilihan istighfar yang patutnya kita baca banyak-banyak ya. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kita sudah hafal nih, bacalah banyak-banyak, mengadulah kepada Allah. Ya Allah, berilah kami keampunan, kami akan kembali kepadamu ya Allah. Artinya apa? Kita mengadu kepada Allah agar Allah mengampunkan dosa ya. Ayo kita baca 10 kali, diniatkan untuk diri, untuk ahli keluarga, untuk mak bapak, datuk nenek, untuk sahabat andai, untuk teman sejawat, untuk masyarakat, untuk rakyat ke bawah duli, untuk umat Islam semuanya. Istighfar ini menyeluruh sesuai dengan niatnya. Ayo kita baca 10 kali ya. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. 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 Alhamdulillah, istighfar yang pendek ini ada lebih kurang 15 fadilatnya. Itu maka dibuat istighfar Qur'ani 15 dalam satu. Yang 15 itu ada di bawah nih. Boleh dibaca, boleh disemak ya. Mungkin kalau disemak lagi mungkin lebih 15. Hebat. Karena dia diambil daripada Quran. Dan dia diambil daripada bahagian ayat Quran yang memang banyak hadis yang menyokong, yang memujinya, yaitu 2 ayat terakhir suratul Baqarah yang sepatutnya dibaca setiap malam ya. Orang yang membaca amanah Rasulullah sampai fansurna al-qawmil kafirin 2 ayat, katanya nilainya seperti berqiyamul lail. Nilainya seperti berqiyamul lail. Pentingnya 2 ayat ini diambil berat ya. Mudah-mudahan Allah memilih kita mengampunkan dosa kita sebelum masuk bulan Ramadan. Banyakkan baca doa ini. Kita boleh baca dari amanah Rasulullah. Contohnya kita baca dari amanah Rasulullah dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir.
baca terjemahannya, tengok penjelasan di sini, kemudian cintailah istighfar ini, istighfar yang terpilih dalam suratul Baqarah. Di samping istighfar yang lain, tapi yang lain itu pada umumnya panjang, macam Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, panjang. Bagus, kalau mampu membaca itu lagi baik. Ini pendek, singkat, menyeluruh ya. Mudah-mudahan Allah mendengar doa kita. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina wa arda'na ya karim. Na'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa na'udzu bika minka la nuhsi sanan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma hfaz sultana wa iyana wal muslimin. 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 Ihfazna min kulli su'. Allahumma hfazna min kulli makruh. Fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis. Ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis. Ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis. Aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Ultuf bina fima jarat bil maqadir. Allahumma ultuf bina fima jarat bil maqadir wa yassir lana kulla khair wa hayyi lana kullal khair biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Ihfazna fil hali wal ma'al fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Allahumma arham abana wa ummahatina. Allahumma ighfir warham abana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddatina wa ahla baitina wa azwajana wa auladana wa zurriyyatina wa aqribana wa hibbana wa man lahum fadlun alaina wa man awsana bid-du'a wal muallimin wal muta'allimin. Allahumma ighfir warham al muallimin wal muta'allimin. Allahumma ighfir warham al muallimin wal muta'allimin. Allahumma ighfir warham al muallimin wal muta'allimin wan nas ajma'in wa man yantami ilaihim ya mujibas sa'ilin ya mujibas sa'ilin warham ahlal quburi minal muslimin wal muslimat. Allahumma arham ahlal quburi minal muslimin wal muslimat. Allahumma arham ahlal quburi minal muslimin wal muslimat warhamna idza ma sirna min ahlil qubur. Allahumma arhamna idza ma sirna min ahlil qubur. Allahumma arhamna idza ma sirna min ahlil qubur wa adkhilna al firdaus al a'la al abrar ya aziz ya muta'al. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah wa astaudiukumullah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.